Salam sehat dan tetap semangat. Kembali Rumah Sakit Jogja menyapa melalui Ngobras, ngobrol bareng bersama Rumah Sakit Jogja. Pada siang hari ini Kamis bertepatan tanggal 24 Juni tahun 2021. Bersama saya Seto Hartono akan hadir membawakan informasi terkait kesehatan khususnya yang sangat bermanfaat untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi para pelanggan Rumah Sakit Jogja. Pada pagi hari ini, Kamis 24 Juni tahun 2021, bertepatan dengan Hari Bidan Nasional yang ke-70, di mana kiprah bidan selama ini sudah sangat dirasakan oleh masyarakat, tidak hanya di layanan kesehatan tingkat lanjut, tetapi layanan kesehatan primer maupun layanan kesehatan dasar. Nah, pada pagi hari ini saya sudah bersama seorang narasumber. Beliau adalah seorang bidan dan juga pengurus bidan ranting Rumah Sakit Jogja yang akan memberikan informasi terkait kesehatan untuk wanita. Tema yang diangkat oleh Ikatan Bidan Indonesia pada Hari Bidan Nasional ini adalah optimalisasi peran bidan pada pelayanan KIAKB dan kesehatan reproduksi dalam mendukung penguatan pelayanan primer. Kita tahu bersama bahwa wanita menjadi salah satu sosok utama dalam perkembangbiakan, di mana dari seorang wanita akan lahir generasi-generasi penerus bangsa, dan dari seorang wanita yang sehat tentu saja akan melahirkan generasi-generasi yang hebat juga dan sehat, khususnya di masa pandemi. Masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, sebelum kita mengobrol dengan salah satu bidan di Rumah Sakit Jogja, perlu saya ingatkan kembali bahwa di masa pandemi ini, tentu saja di akhir-akhir ini, pemberitaan untuk angka kejadian positif kasus COVID-19 semakin meningkat, khususnya Yogyakarta, dan tidak lupa kami dari Rumah Sakit Jogja selalu mengingatkan kepada masyarakat Jogja khususnya dan kepada para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, jangan abaikan protokol kesehatan. Protokol kesehatan bukan hanya sekedar slogan belaka, tetapi protokol kesehatan adalah salah satu hal yang memang harus dipatuhi agar kita secara individu bisa sehat dan juga keluarga masyarakat semuanya akan sehat. Baik, masyarakat Jogja dan sekitarnya, kita langsung akan mengobrol dengan salah satu bidan kita. Saya perkenalkan terlebih dahulu, saya sudah bersama dengan bidan Fitra Ningtyas Yuli Arsanti. Beliau adalah pengurus IBI Ranting Rumah Sakit Jogja. Sapaan familiarnya adalah Mbak Fitra gitu ya, masih sangat muda. Meskipun terlihat muda, beliau adalah seorang ibu dengan 2 putra. Ya, betul. Nah, baik, selamat pagi Mbak Fitra. Selamat pagi Mas Setio. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik, luar biasa, baik, sehat. Luar biasa, sehat. Baik, pada pagi hari ini kita akan mengobrolkan, khususnya obrolan-obrolan tentang kesehatan. Tentu saja ini akan bermanfaat untuk masyarakat Jogja terkait dengan deteksi dini kanker, khususnya pada kanker leher rahim, di mana leher rahim ini hanya dimiliki oleh wanita, begitu ya, betul ya. Nah, mungkin bisa diceritakan kenapa leher rahim atau kanker leher rahim sampai dengan saat ini itu masih menjadi momok bagi seorang wanita. Nah, kira-kira angka kejadiannya seberapa besar sih itu sampai wanita itu takut dengan kanker leher rahim? Kanker leher rahim ya kalau istilah masyarakat umum menyebutnya, ini kalau istilah kedokterannya disebut kanker serviks. Kanker serviks ini biasanya di awal-awal itu memang tidak ada keluhan Mas, tidak berarti ada gejala. Tanpa ada gejala. Iya, nanti tahu-taunya kalau sudah stadium atau tingkatan lanjut baru muncul gejala seperti mungkin nyeri pada waktu hubungan seksual, kemudian perdarahan di luar siklus mens, keputihan yang berbau busuk dan lain sebagainya. Nah, ini angka kejadiannya juga tinggi. Untuk di Indonesia ini menduduki peringkat nomor 2 setelah kanker payudara. Sementara data dari Kemenkes RI yang terakhir itu bahwa terdapat angka kejadian sekitar 15.000 per tahunnya untuk kanker serviks ini. Tetapi yang menyedihkan adalah para wanita atau perempuan ini takut untuk memeriksakan sejak dini apakah ada arah atau kemungkinan yang mengarah kepada kejadian kanker serviks sehingga bisa diantisipasi atau dilakukan pengobatan sejak awal. Jadi intinya bahwa kenapa ini menjadi momok, kadang juga seorang wanita mempunyai beban khusus ya,
jika tiba-tiba didiagnosis menderita kanker leher rahim seperti itu ya. Saya dari data yang sudah ada itu memang angka kejadiannya cukup tinggi. Tadi disebutkan Mbak Fitra bahwa peringkat kedua untuk angka kanker setelah kanker payudara pada perempuan. Pada perempuan. Nah, otomatis ini memang perlu perhatian khusus bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, tidak hanya untuk wanita, tetapi keluarga yang memiliki wanita. Karena seorang wanita tentu saja menjadi sosok yang sangat diperlukan dalam keluarga. Iya, betul Jika sekali. tidak sehat, otomatis keluarga juga akan terkena dampaknya. Baik Mbak Fitra, tadi sudah disampaikan bahwa banyak sekali wanita yang sebenarnya menderita kanker leher rahim ini, tetapi tidak memeriksakan diri sejak awal atau terlambat. Nah, untuk mengetahui secara dini bahwa seseorang itu mengalami kanker leher rahim atau mungkin ada gejala-gejala awal atau faktor risiko bahwa ini seorang wanita memang berisiko nih terkena leher rahim, itu kira-kira harus melakukan apa? Untuk perempuan atau wanita, tapi dengan syarat sudah menikah ya. Bagi yang single ini belum direkomendasikan karena pemeriksaannya nanti semua adalah per vaginal atau melewati organ reproduksi dari wanita itu sendiri. Nah, untuk deteksi dini, walaupun kita merasa sehat, tidak ada keluhan, tidak ada gejala, alangkah lebih baik bagi perempuan yang sudah menikah dengan rentang usia 25 sampai 50 tahun untuk melakukan deteksi dini kanker serviks ini paling tidak 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Ya, 3 tahun sekali. Ya, sebenarnya hal-hal ini tidak perlu ditakutkan karena pemeriksaannya sebenarnya sederhana saja. Ya. Kita tinggal ikuti saja, nanti akan tahu status kesehatan kita seperti apa, jangan sampai terlambat. Ya, intinya lebih baik terdeteksi di awal daripada datang ke fasilitas kesehatan atau ke dokter sudah dalam kondisi yang stadium lanjut begitu ya. Karena penanganan jauh akan lebih rumit gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau sejak dini masih bisa tertolong, masih bisa ada perawatan khusus seperti itu. Nah, baik Mbak Fitra, mungkin banyak wanita yang belum memahami sebenarnya tanda-tanda atau gejalanya seorang itu mengarah pada kanker leher rahim itu seperti apa. Karena tahu sendiri bahwa wanita itu ada siklus bulanan, di mana kadang ada menstruasinya juga sakit, mungkin dirasa baik-baik saja, atau tiba-tiba menstruasinya tidak lancar, itu seperti apa. Nah, kira-kira yang perlu diberikan pemahaman untuk wanita-wanita khususnya di Yogyakarta untuk mengetahui gejala awal atau gejala-gejala kanker leher rahim itu apa saja? Ya, ini Mas, ini yang paling menarik atau hal yang perlu diperhatikan itu di sini. Justru kebanyakan tak ada keluhan, tak ada gejala yang timbul, tetapi kita tidak tahu bagaimana status mulut rahim kita sendiri. Nah, direkomendasikan untuk melakukan deteksi awal dengan berbagai pemeriksaan yang ada di fasilitas kesehatan. Kalau kelompok orang yang berisiko mungkin akan lebih menjadi perhatian karena dia termasuk kelompok berisiko, mungkin para perokok aktif atau perokok pasif. Kemudian ada riwayat multi partner seksual atau hubungan seks lebih dari satu pasangan seperti itu, atau dari faktor genetik juga. Tetapi semua perempuan, kan semua perempuan punya organ reproduksi, di antaranya di situ ada yang penghubung antara organ kandungan atau disebut uterus dengan vagina, itulah yang disebut dengan leher rahim atau serviks. Jadi semua perempuan berpeluang untuk terkena kanker serviks. Oleh sebab itu lebih baik kita mengetahui sejak awal status kesehatan kita dengan cara deteksi dini atau dilakukan pemeriksaan walaupun kita merasa sehat tanpa gejala. Baik, berarti yang perlu digarisbawahi bahwa seorang wanita yang sudah menikah dengan rentang usia 25 sampai 50 tahun tadi secara rutin harus memeriksakan diri atau deteksi dini kanker leher rahim karena memang itu angka kejadiannya tinggi sehingga tidak perlu menunggu ada gejala. Begitu tepat ya? Oke, baik. Nah, kira-kira tadi sudah disinggung-singgung bahwa untuk mendeteksi dini itu ada beberapa langkahnya dari yang mulai sederhana sampai dengan yang mungkin lebih ke ekspertis ya, ke dokter. Itu kira-kira bisa dijelaskan apa saja itu langkah-langkah untuk deteksi dininya itu?
Oh ya, sebelum memasuki jenis pemeriksaan atau langkah yang akan kita lakukan sebagai upaya deteksi dini, sebenarnya kita memikirnya gini Mas, kalau misalnya kita lebih awal tahu status kesehatan kita, di situ apakah hanya ada sel-sel yang normal saja, apakah ada sel-sel yang ada di mulut rahim ini yang berpeluang tumbuh menjadi kanker, atau bahkan sudah menjadi kanker, kalau sejak awal diketahui maka pengobatan akan lebih awal juga. Kemudian dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis terutama ya di rumah sakit. Kemudian juga prosentase kesembuhan dari pasien tentu lebih tinggi seandainya dilakukan pengobatan dan pemeriksaan sejak awal ketimbang yang taunya sudah stadium lanjut atau terlambat mengetahui. Jadi para perempuan harus semangat dulu ini bahwa harus dilakukan pemeriksaan sejak awal dulu. Nah, apakah pemeriksaan itu macam-macamnya? Biasanya di tingkat pelayanan primer mungkin sering kita dengar pemeriksaan IVA ya, atau inspeksi visual asam asetat. Kemudian di rumah sakit ini kita memiliki pelayanan yang disebut pap smear Mas. Bisa dilakukan di Poli Kebidanan Rumah Sakit Jogja. Dengan efektivitas pap smear ini lebih tinggi ketimbang pemeriksaan IVA. Jadi ini juga recommended ya. Sederhananya adalah dengan IVA dulu, kemudian mungkin bisa berlanjut ke pap smear ya. Atau bisa langsung pap smear saja enggak apa-apa. Nanti jenis-jenis pemeriksaannya pap smear, seandainya di situ kemungkinannya sel-selnya normal aja. Kemudian ini semua dari hasil mikroskopis laborat ya. Terus bisa jadi ada sel-sel yang kemungkinan tumbuh menjadi kanker atau disebut prakanker. Kemudian ada yang memang sudah ditemukan sel-sel kanker di situ. Baru di situ mungkin dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut seperti contohnya kolposkopi. Kita akan dulu Mbak Fitra, kita akan sapa masyarakat Jogja dan sekitarnya bahwa ini memang sangat-sangat menarik obrolan kita pagi hari ini dengan bidan dari Rumah Sakit Jogja terkait dengan deteksi dini kanker leher rahim. Jadi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja yang concern dengan kesehatannya, khususnya para wanita, mungkin bisa melihat obrolan kita pada pagi hari ini, atau nanti kita akan rekaman kita akan kita sebarkan kepada masyarakat, sehingga ini menjadi salah satu wacana pengetahuan bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya bagi wanita yang ingin sehat, khususnya di organ-organ reproduksinya. Baik, kita kembali ke Mbak Fitra. Ini asik sekali penjelasannya, panjang dan lebar, tetapi memang ini masuk untuk wanita. Nah, tadi saya terkait dengan pemeriksaan lanjutan. Yang pertama sudah ada IVA, kemudian ada pap smear yang efektivitasnya tadi sampai dengan 80%. Jika diketemukan mikroskopis baik lesi prakanker atau tadi disebutkan sudah memang ada sel kanker. Nah, itu lanjutannya ada dengan kolposkopi. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan kolposkopi itu seperti apa? Kolposkopi ini suatu pemeriksaan untuk melihat mulut rahim secara jelas menggunakan alat yang disebut kolposkop ya. Kolposkop ini tersedia juga di Rumah Sakit Jogja. Jadi itu bisa nanti di kamar gitu bersalin ya. Jadi kolposkop itu suatu alat, di situ ada semacam kaca pembesar yang bisa diatur sedemikian rupa untuk melihat kondisi dari leher rahim kita atau dari serviks tersebut, sehingga jika terdapat sel-sel yang abnormal itu bisa terlihat jelas dengan alat kolposkopi itu. Ini juga bisa di print, bisa terhubung dengan laptop dan sejenisnya untuk sehingga secara visual benar-benar kelihatan ya, tidak hanya dari pemeriksaan laborat ya. Iya. Gitu. Kalau metode caranya sebenarnya dengan pap smear itu sama sebenarnya, pasien dengan posisi tertentu kemudian dipasang suatu alat agar mulut rahim, agar leher rahimnya atau serviksnya ini kelihatan gitu. Karena kalau posisi biasa saja, kita hanya posisi litotomi saja, itu mulut rahim mboten terlihat ya Mas ya. Jadi yang kelihatan maaf hanya bagian vagina maupun vulvanya saja, bagian dalam tidak terlihat, dipasang alat. Ini semua dilakukan tanpa pembiusan ya. Jadi memang Rumah Sakit Jogja sudah bisa melayani, tadi ada pemeriksaan pap smear, kemudian ada pemeriksaan lanjutan berupa kolposkopi yang memang dilakukan oleh expert ya. Ada dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Jogja. Jadi masyarakat Jogja tidak perlu takut jika memang mau melakukan deteksi dini terhadap kasus ini ya, atau kanker serviks ini, karena jika Anda sehat tentu saja keluarga juga akan ikut sehat. Baik,
tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ada gejala, mungkin gejalanya kalau sudah stadium lanjut, kemudian pemeriksaan deteksinya apa saja. Nah, penyebabnya sendiri itu apa kanker leher rahim? Kalau penyebab pada umumnya itu dari human papillomavirus ya. Biasanya jadi, memang ini identik dengan penyakit menular seksual. Gitu. Iya, Tetapi yang didapatkan dari hasil hubungan seksual yang mungkin pasangannya berganti-ganti gitu ya. Tetapi memang kadang data dari anamnesa pasien ini kan sifatnya ada yang kurang spesifik atau banyak yang mungkin menutupi informasi ya. Iya, seperti itu. Jadi memang lebih baik kita periksa untuk lebih tahu hasilnya. Jadi lebih kesadaran seorang wanita itu sendiri untuk datang, untuk melakukan pendeteksian apakah dirinya organ reproduksinya sehat atau tidak, seperti itu ya. Iya, betul. Jadi penyebab yang paling banyak adalah human papillomavirus ya, betul, yang banyak sekali diturunkan oleh karena hubungan seksual. Baik. Nah, tentu saja ada gejala, ada penyebab. Tentu saja ada cara-cara untuk mencegah. Kira-kira untuk seorang wanita agar terhindar ini, setidaknya resikonya itu berkurang terhadap kasus ini, itu apa saja? Kalau resiko yang jelas karena tadi hubungannya dengan penyakit menular seksual, tentu kita mencegah untuk tidak punya gaya hidup seksual yang kurang sehat ya. Contohnya tadi memiliki multi partner seksual, kemudian mengurangi atau menghilangkan kebiasaan merokok, terutama bagi perempuan. Karena itu akan memperberat ya? Iya, mempertinggi prosentase untuk terkena. Oh iya gitu ya. Terus juga gaya hidup sehat, harus olahraga, makan makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan tentu, karena yang banyak mengandung antioksidan. Pada masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para wanita yang sudah menikah. Nah, jangan sampai Anda karena menahan diri, menahan mungkin malu, terus tidak mau periksa, tidak mau melakukan deteksi dini terhadap penyakit ini, akhirnya ketahuan atau terdeteksinya setelah lanjut, itu akan penanganannya akan jauh lebih berat, dan penderitaannya yang dirasakan oleh wanita juga akan menjadi lebih berat. Nah, kira-kira ini masyarakat Jogja, khususnya para pengguna layanan rumah sakit kita juga bertanya-tanya nih. Kalau misalkan kita mau mengakses layanan, entah mau pap smear, entah mau kolposkopi, itu kira-kira bagaimana cara mengaksesnya? Kalau berkeinginan untuk melakukan pemeriksaan, biasanya kan memang pap smear dulu, nanti kolposkopi, maupun kalau memang sudah ditemukan sel kanker, ada lagi pemeriksaannya Mas. Biasanya namanya Leeds, pakai suatu alat yang di situ termasuk jenis kauterisasi, dilakukan oleh dokter obsgin juga. Jadi sel-sel kanker yang mungkin sudah ditemukan di serviks ini diharapkan tidak sampai menyebar kemana-mana, baru awal permulaan. Jadi dihambat gitu ya? Iya, itu semacam di kauter ya, atau dihilangkan pakai alat. Iya, seperti itu. Di sini juga tersedia, jangan khawatir. Nanti semua bisa dikonsultasikan dengan dokter spesialis kandungan dan kebidanan di Rumah Sakit Jogja. Untuk cara pemeriksaannya juga mudah, langsung saja daftar ke Poliklinik Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Jogja. Bisa juga lewat WA dulu kan ada Mas ya? Ya, jadi pendaftaran bisa lewat WA, bisa langsung datang ke klinik. Tentu saja di hari kerja ya. Nah, jadi memang masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, bahwa kita sudah ngobrol cukup banyak dengan Mbak Fitra terkait deteksi dini kanker leher rahim, dan Rumah Sakit Jogja tidak usah khawatir bahwa Rumah Sakit Jogja sudah memiliki atau membuka layanan khusus untuk pendeteksian dini kanker leher rahim bagi wanita. Layanannya bisa diakses melalui Poliklinik Kebidanan atau kalau kita menyebutnya poliobsgin begitu, dan silahkan ikuti alur, ikuti aksesnya. Mau mendaftar langsung bisa, mau mendaftar melalui pendaftaran online atau WhatsApp juga bisa. Bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, informasi ini mudah-mudahan cukup berguna, dan tentu saja ini akan memberikan kemanfaatan yang cukup luas bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya. Mbak Fitra, untuk terakhir kalinya, mungkin Mbak Fitra bisa memberikan saran khusus untuk para wanita nih, wanita yang sudah menikah, kemudian mau melakukan deteksi dini, atau misalkan masih takut, itu bagaimana pesan-pesannya atau sarannya untuk para wanita ini? Silakan.
Kami mengajak para perempuan atau wanita yang sudah menikah untuk menyayangi diri sendiri. Kita harus menyayangi diri kita dengan menjaga kesehatan. Salah satunya dengan cara melakukan deteksi dini terhadap kanker serviks. Sebenarnya deteksi dini ini bukan hal yang menyakitkan atau menakutkan, ya. Kita datang ke poli kebidanan dan nanti prosedurnya sederhana saja, ya, prosedurnya sederhana saja, dan kita melakukan tindakan itu dengan asuhan sayang ibu, ya. Dilakukan seminimal mungkin, ada rasa nyeri, dibuat tidak suasananya tidak menakutkan seperti itu. Dan sebenarnya yang ditakutkan perempuan itu mungkin satu pemeriksaannya, yang kedua hasilnya. Nah, ini yang harus dihilangkan di mindset kita adalah khawatir terhadap hasilnya. Justru dengan hasil lebih tahu, maka pengobatan lebih awal bisa dijadikan dasar untuk pemeriksaan lanjutan, dan tentu keberhasilan pengobatan atau persentase kesembuhannya nanti lebih tinggi. Jadi begitu ya. Jadi wanita demikian, warga Jogja dan sekitarnya, khususnya para wanita yang sudah menikah, rentang usia 25 sampai 50 tahun. Mohon diingat, usia 25 tahun sampai dengan 50 tahun. Oh iya, Mas, yang 50 tahun ke atas masih boleh masih juga, bisa 5 tahun sekali. Jadi yang untuk 3 tahun, yang 25 sampai 50 tahun. Kemudian di atas 50 tahun bisa, tetapi 5 tahun sekali. Usia reproduktif yang 3 tahun sekali, lebih sering. Kalau di atas 50 boleh juga untuk deteksi dini. Baik, ini informasi tambahan. Jadi wanita, tidak hanya untuk yang wanita 25 sampai 50 tahun. Jadi pada wanita yang masih bereproduksi, ya, intinya seperti itu ya. Yang masih reproduksinya aktif itu 3 tahun sekali. Iya, betul. Bagi yang sudah tidak reproduktif atau mungkin yang sudah menopause bisa 5 tahun sekali. Tetapi dengan catatan tidak takut, silahkan mengakses layanan yang kita sediakan, sedini mungkin diketahui, tentu saja akan lebih baik dan persentase kesembuhannya akan lebih tinggi. Itu saja Mbak Fitra yang akan disampaikan. Saya rasa sudah cukup, banyak sekali yang bisa kita tangkap dari obrolan kita pagi hari ini. Dan kembali kepada masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, kami mengingatkan kembali bahwa kondisi Yogyakarta saat ini tidaklah baik-baik saja. Masa pandemi masih saja berlangsung. Yang perlu kita lakukan adalah antisipasi terhadap pencegahan dan penyebaran dari COVID-19 itu sendiri. Mari kami mengajak masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, kita tetap patuh dengan 5M, ya, mencuci tangan, menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa memakai masker. Dan sekarang ada himbauan bahwa gunakan masker double. Masker bedah dilapisi dengan masker kain. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga jarak aman. Kemudian yang keempat, batasi mobilitas atau kurangi kerumunan. Nah, baik masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya para pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, kami akan hadir kembali dengan obrolan-obrolan tentang kesehatan. Tentu saja kami akan menghadirkan ekspertis yang lain. Karena bertepatan dengan Hari Bidan Nasional, kami menghadirkan narasumber dari bidan, dan di lain kesempatan kita akan menghadirkan ekspertis yang lain, mungkin dari dokter, dari psikolog, dari nutrisionis, dan lain sebagainya. Yang jelas, Rumah Sakit Jogja tetap akan membersamai masyarakat Jogja dan sekitarnya, baik dengan informasi-informasi kesehatan maupun informasi-informasi terkait layanan kesehatan yang kami miliki. Saya Seto Hartono pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan tetap semangat.